Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di dalam bab al-ikhlas dan zammun nifaq wa riya. Ikhlas, kemudian celaan atau tercelanya kemunafikan dan tercelanya riya. Telah kita baca beberapa riwayat dari para salaf tentang ikhlas dan tercelanya kemunafikan dan riya. Dan berikut masih juga ada banyak riwayat-riwayat yang berbicara tentang keikhlasan dan kemunafikan dan riya. Diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Husain rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, kullu ma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, kullu ma la yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla yatmahillu. Setiap yang dicari untuk selain wajah Allah, atau semua yang tidak dicari karena wajah Allah, maka sesuatu itu akan yatmahil, tidak bernilai, akan rendah nilainya, yakni tidak berguna. Segala sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah dan tidak karena mencari ridha Allah, maka sesuatu itu tidak ada nilainya, meskipun ia memberikan manfaat yang besar kepada banyak manusia. Seperti misalnya orang yang membangun masjid tapi bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka masjid itu masih bermanfaat bagi orang banyak, tapi tidak mendatangkan manfaat bagi orang yang membangunnya karena untuk selain Allah. Diriwayatkan dari Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, qala li ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Aliyah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, telah berkata kepadaku sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat yang menjadi guru beliau. Rata-rata mereka mengatakan dengan makna kalimat yang serupa, la ta'mal li ghairillahi fayakilakallahu azza wa jalla ila man amilta lahu. Janganlah kamu beramal untuk selain Allah, nantinya Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan dirimu kepada orang yang engkau beramal untuknya. Bila kita mengharapkan dalam amalan kita pujian manusia, maka orang akan memuji kita, tapi Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan pahala dari amalan yang kita kerjakan. Ini sesuatu yang sangat, yakni merugikan bagi orang yang ia beramal kebaikan kemudian dia tidak mendapatkan pahala dari amal kebaikannya di akhirat ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin dibalasi sesuai dengan yang dia inginkan, bahkan kadang-kadang tidak, bahkan seringkali tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan dari manusia. Dia melakukan karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan ataupun apresiasi dari masyarakat, tapi nyatanya mereka tidak memberi. Dia dari Allah juga tidak dapat, dari manusia juga tidak dapat. Wa'iyadu billah. Diriwayatkan pula dari Abul Jauza rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, naqlul hijarati ahwanu 'alal munafiqi min qiraatil Qur'an ya Rabbana. Kata Abul Jauza rahimahullah, memindahkan batu, mengangkati batu, memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, itu bagi orang munafik sangat lebih ringan, lebih mudah dibandingkan membaca Al-Quran.
Jadi membaca Al-Quran itu buat orang munafik ini salah satu sifat. Tapi di sana juga ada orang munafik yang juga hafal Quran, tetapi mereka tidak membacanya kecuali kalau dilihat orang. Naudzubillah min dzalik. Sehingga dia hanya mengharapkan pujian dari bacaan atau dari hafalannya. Naudzubillah. Sebagaimana juga orang munafik kalau disuruh membaca Al-Quran terasa berat, yaitu membaca Al-Quran sendiri ketika tidak ada orang dia membaca Al-Quran yang tidak ada dengarkan. Ya Allah, ini terasa berat. Tapi kalau suruh angkat batu yang berat pun itu bagi dia lebih ringan, lebih mudah. Maknanya mengerjakan ketaatan bagi Allah, karena Allah Azza wa Jalla itu bagi orang munafik sangat berat sekali. Ya seperti ada yang mengatakan, mungkin ungkapannya sudah sering kita dengar, itu tempat terjauh bagi orang munafik itu yaitu masjid, meskipun dia berada di tetangga masjid. Yakni untuk melangkahkan kaki dan mengerjakan sholat berjamaah itu terasa berat. Wal'iyadzubillah. Diriwayatkan pula dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, man ibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajha Allah azza wa jalla atahu Allahu minhu ma yakfihi. Barang siapa yang mencari sesuatu dari ilmu yang ia mencari dengannya wajah Allah azza wa jalla, niscaya Allah akan memberikan kepadanya apa yang bisa mencukupinya dengan yakni dari apa yang dia niatkan tadi. Maknanya barang siapa yang mencari sesuatu dari ilmu, mencari ilmu yang dia semata-mata mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Yakni orang yang belajar agama, dia nyantri, meskipun dia sebenarnya pintar, ini orang kalau disekolahkan di kedokteran ini bisa jadi dokter yang pandai spesialis, tapi dia lebih memilih belajar agama, maka Allah akan berikan padanya kecukupan. Dia akan diberikan kecukupan, bahkan melebihi cukupnya seorang dokter. Itu misalan. Yakni bahwa orang yang menuntut ilmu agama tidak ada ruginya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin kecukupan baginya, seperti yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Diriwayatkan pula dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna akraban nasi minar riya amanuhum lahu. Sungguhnya manusia yang paling dekat dengan riya, naudzubillahi minar riya, manusia yang paling dekat dengan riya, amanuhum lahu, yaitu orang yang paling merasa aman dari bahaya riya. Ketika seseorang ia merasa dirinya saya tidak mungkin riya, maka dia adalah orang yang paling mudah untuk terjatuh kepada perbuatan riya. Ini mengisyaratkan bahwa sungguhnya para salaf mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka terhadap riya, terhadap bahaya riya, dan mereka sangat takut kalau mereka terjatuh kepada riya, karena riya salah satu dari sifat kaum munafikin, yaitu yang melakukan segala sesuatu dalam ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh riya itu ibarat api yang disentuhkan pada kayu bakar yang kering, sehingga akan menghabiskan amal solehnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Mutarrif ibnu Abdillah rahimahullahu taala, inna akbaha ma tuliba bihi dunya amalul akhirah. Inna akbah ma tuliba bihi dunya amalul akhirah. Bahwa amalan yang paling jelek untuk mencari dunia, yaitu amalan usaha yang paling jelek dalam rangka mencari dunia adalah menggunakan amal akhirat. Maknanya kalau seseorang ia melakukan ketaatan kepada Allah untuk meraih kepentingan duniawinya, maka ini adalah amalan yang paling jelek. Ini adalah amalan yang paling jelek. Inna akbah ma tuliba bid dunya. Orang mencari dunia ya dengan bekerja,
dengan berdoa, dengan segala sarana yang dia miliki, tetapi dia tidak menjadikan amalan-amalan akhiratnya sebagai penghidupan dunianya. Dalam hal ini banyak sekali pembahasan di kalangan para ulama, dan bukan kemampuan saya untuk berbicara, tetapi bahwa yakni yang harus kita senantiasa tumbuhkan di dalam setiap kerjaan kita, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla di dalam setiap amalan. Mutarrif bin Abdillah rahimahullah juga beliau mengatakan, salahul qalbi bi salahil amali wa salahul amali bi sihhatin niyati. Baiknya sebuah hati, yakni hati itu akan baik kalau amalannya baik. Hati itu baik kalau amalannya baik, dan amalan itu akan baik kalau niatnya baik. Kalau orang niatnya sudah benar, maka amalannya benar. Kalau amalannya benar, maka hatinya akan jadi baik pula, akan benar. Jadi sumbernya adalah pada memperbaiki niat di dalam setiap amalan kita, karena dia adalah poros atau sumbu dari semua amalan. Sumbu dari semua amalan. Berkata Abu Imran Al-Juni rahimahullahu ta'ala, tas'adul malaikatu bil a'mal. Para malaikat nanti mereka akan membawa catatan amalan menghadap Allah. Fayunadil malak. Lalu ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyeru, Alqitil kas-sahifata, alqitil kas-sahifah. Lemparkan lembaran catatan amalan hamba itu yang kau bawa. Lemparkan catatan lembaran amalan hamba yang kau bawa. Maka berkata yakni Abu Imran Al-Hawni, fataqul malaika, para malaikat pun kemudian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana qalu khairan wa hafidnahu alaihim. Wahai Rabb kami, ini yang ada dalam catatan kami ini catatan dari orang-orang yang mereka telah mengatakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bajik, dan kami mencatatnya untuk mereka. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lam yurid bihi wajhallah. Tidak, dia melakukan itu tidak mengharapkan wajahku, yang tidak memohon mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, artinya tidak ikhlas. Qala, berkata yakni Abu Imran Al-Juni, wa yunadil malak, maka Allah pun berfirman kepada malaikat, uktub li fulan kaza wa kaza marratain. Tulislah untuk si fulan ini dan itu. Tulislah untuk si fulan ini dan itu. Kemudian malaikat pencatat amalan ini mengatakan, ya Rabbi innahu lam ya'mal huwa harabku. Bagaimana saya harus mencatatnya, dia belum beramal dengan amalan ini. Fayaqulu jalla wa azza, maka berfirmanlah jalla wa azza, yakni Allah jalla wa azza, innahu nawahu, sesungguhnya dia sudah berniat untuk mengerjakan amalan itu. Maknanya di sini menunjukkan malaikat pun tidak mengetahui apa yang ada dalam isi hati hamba, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatat apa yang ada di dalam hati hamba sebagai sebuah amalan. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seorang hamba, yakni seorang mukmin, ia berniat untuk melakukan satu amalan kebaikan, kemudian maka dicatat untuknya satu amalan, satu pahala penuh dari niatnya. Kalau dia mengerjakan apa yang dia niatkan, maka dicatat untuknya 10 kali kebaikan dari kebaikan yang dia kerjakan. Dan bahwa sungguhnya seseorang kadang ia mendapatkan pahala dengan niatnya seperti orang yang mengerjakannya. Karena yakni sesungguhnya mereka ini tidak melakukannya bukan karena tidak mau atau membatalkan niatnya, tapi mereka terkena uzur sehingga tidak bisa melakukan apa yang dia niatkan. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diumumkan untuk ikut jihad. Kemudian mereka datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang-orang yang tidak punya apa-apa.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami tidak bisa membawa kalian karena kami tidak bisa memberikan perangkat peperangan yang kalian butuhkan. Maka mereka pulang dalam keadaan menangis, sedih karena tidak bisa ikut perang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang seperti ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan mereka mendapatkan pahala jihad. Bahwa masir tumwadian, tidaklah kalian yakni berjalan menyeberangi lembah atau melewati lembah, dan tidak pula melewati perkampungan, melainkan mereka mendapatkan pahala serupa dengan kalian. Mereka dikatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum fil Madinah, apakah mereka ini di Madinah, di kota Madinah, dan mereka mendapatkan seperti yang kita lakukan? Naam, wahum bil Madinah, betul mereka masih di kota Madinah. Habasahumul udru, mereka tertahan tidak bisa ikut jihad karena ada udzur, yaitu ketika mereka diantaranya tidak mampu tidak memiliki sesuatu untuk bisa jadi bekal di dalam jihad, sementara tidak ada yang bisa membiayai, sehingga mereka bersedih hati tidak bisa ikut jihad. Beda dengan mungkin zaman ini, orang-orang zaman ini kalau mereka diumumkan untuk jihad, maka naudzubillah mereka akan mencari 1001 alasan untuk tidak berangkat jihad. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat kemunafikan serupa ini, karena orang-orang yang serupa itu hanyalah orang-orang munafikun. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan. Ini sebagian aja karena masih banyak.
Diriwayat berkata Ali bin Salim, sami'tu Sahal ibn Abdillah rahimahullah wa qila lahu ayyu syai'in ashaddu 'ala an-nafsi faqala al-ikhlasu li'annahu laha fihi nasibun. Ali bin Salim berkata, aku mendengar Sahal bin Abdillah rahimahullah, yakni beliau pernah ditanya, ayyu syai'in ashaddu 'ala an-nafsi, apakah yang paling berat bagi hati, bagi jiwa? Apakah yang paling berat bagi jiwa? Maka Sahal bin Abdillah rahimahullah beliau mengatakan ikhlas. Sesuatu yang paling berat bagi hati manusia itu adalah ikhlas. Karena keikhlasan itu, karena sungguhnya pada jiwa itu terdapat bagian, yakni dari keikhlasan. Artinya bahwa di dalam hati manusia itu membutuhkan adanya ikhlas, dan itu yang paling berat. Dan jiwa manusia itu memiliki dorongan kepada selain ikhlas, yaitu seperti menginginkan pujian, sanjungan, penghormatan, dan segala hal yang menguntungkan bagi dirinya secara duniawi. Sementara keikhlasan artinya menafikan keinginan-keinginan itu dari manusia dan hanya mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan mendapati kejelasan lagi tentang ikhlas pada perkataan para salaf di kalimat-kalimat berikut ini. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala beliau berkata, talabna hadzal ilma wa malana fihi niyyah tsumma razaqallahu niyyata ba'du. Kami mencari ilmu, pada awalnya tidak ada sedikit pun kami memiliki niat yang mulia. Wa malana fi niyyah, kami enggak punya niat yang mulia supaya kami bisa menjadi yakni dekat dengan Allah. Tidak ada. Pada awal kita mencari ilmu enggak punya niat yang mulia. Tsumma razaqallahu niyyata ba'du. Kemudian Allah memberikan karunia niat setelah kami menuntut ilmu, yaitu ketika di dalam menuntut ilmu yang ia mendapati pelajaran, pengajaran, kemudian kita hayati, kita renungi, dan kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup dan pengamalan dalam beragama, maka disitulah kemudian kita ketemu dengan tentang artinya tentang ilmu, tentang niat, bagaimana kita mestinya berniat di dalam menuntut ilmu. Baru saat itu kemudian kita memperbarui niat kita di dalam mencari ilmu. Kadang orang yang mungkin mencari ilmu dulu hanya ingin supaya tahu semua, atau supaya dia dipandang menjadi alim atau segala macam. Tapi ketika dia menuntut ilmu, benar-benar dia mempelajarinya dan ingin mengetahui kebenaran ilmu, maka dia akan terbimbing kepada niat yang baik dan benar. Tapi bila dia niatnya sudah bukan karena Allah, dan dia menuntut ilmu dia semata-mata yang tak ada obsesi untuk menjadi begini dan begitu, yang demikian ini yang naudzubillah dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari menuntut ilmunya. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala beliau berkata, man tazayyana linnasi bi syai'in ya'lamuhu Allah minhu ghaira dzalika syanahu Allah. Barang siapa yang ia membaguskan dirinya kepada manusia dengan sesuatu yang Allah mengetahui dia tidak mengerjakannya, atau dia yang Allah tahu dia mengerjakannya untuk selain Allah, niscaya Allah akan jelekkan dia. Syanahu Allah akan buat dia jelek dalam pandangan manusia. Naudzubillah min dzalik. Wa qala aidan rahimahullah, Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah juga beliau mengatakan, qala rajulun minal ulama, ada seorang ulama yang berkata, isnatani ana u'alijuhuma mundu salasina sanah. Kata seorang ulama, ini perkataan
yang dinukil oleh Sufyan ibnu Uyainah, maknanya beliau mengetahui dari kalangan para sahabat maupun dari para tabi'in. Ada dua sifat yang aku masih terus mengatasi atau mengobatinya sejak 30 tahun. Masih mengobatinya sejak 30 tahun. Artinya bukan sudah selesai 30 tahun. Dari sejak 30 tahun sampai hari beliau mengucapkan kalimat ini masih mengobatinya. Dua penyakit. Apa itu? Beliau mengatakan tarkut tama' fima baini wa bainan nas, yaitu menghilangkan keinginan yang ada pada manusia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Allahu Akbar, ini luar biasa. Hati itu yakni mengatasi bagaimana hati ini agar tidak mengharapkan apa yang ada pada manusia. Maknanya menggantungkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita bermuamalah dengan manusia, kita berdagang, tetapi selalu menjaga hati hanya karena Allah. Dan ini belum berhasil 100%. Yang dikatakan oleh seorang salaf, orang ulama di kalangan salaf, yakni mungkin pada kondisi tertentu dia berhasil, tapi di kondisi lain tidak berhasil. Itu sudah berlaku 30 tahun, dan ini yang dimaksudkan di sini selama 30 tahun ada upaya memperbaiki hati untuk selalu hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita puluhan tahun kita nggak pernah memperbaiki, nggak ada upaya kita memperbaiki, bahkan kadang-kadang kita enjoy saja dengan apa yang ada di dalam hati kita. Naudzubillah wa nastaghfirullahaladzim. Maka kita ini banyak dosa. Itu satu. Yang kedua, ikhlasul amalillahi azza wa jalla, mengikhlaskan amal hanya karena Allah azza wa jalla. Ya Allah, sudah 30 tahun berlalu dan itu belum berhasil. Nah, kita apakah sudah berapa tahun kita memperbaiki niat untuk ikhlas dalam amalan? Atau bahkan kita tidak tahu kita ini sudah pernah memperbaiki niat kita atau memperbaiki keikhlasan kita atau tidak. Ya Allah, ini menunjukkan bahwa kadang kita ini banyak meremehkan masalah-masalah hati, amalan-amalan hati. Ini termasuk amalan hati semua, menghilangkan keinginan harapan apa yang ada pada manusia. Yakni di dalam melakukan segala sesuatu, bisa nggak kita ini melakukannya bukan karena manusia? Luar biasa sulitnya, susahnya luar biasa. Namanya apa? Kalau orang sudah bisa meninggalkan hal ini, dia hanya akan melakukan apa yang diridhai oleh Allah dan hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah tanpa peduli orang itu suka atau tidak. Bahkan mungkin dalam pandangan manusia dia akan banyak dibenci. Contoh, melihat ada keburukan datang langsung nahi mungkar. Ada orang melakukan keburukan datang langsung dicegah, dilarang. Sanggup kita? Banyakan kita paling sudah jangan ikut campur, kita benci saja yang penting. Kita selalu ngambilnya adhaful iman, iman yang lemah, ya enggak? Kita selalu mengambil yang seperti itu karena kita memang belum mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, belum meninggalkan yaitu meninggalkan keinginan terhadap apa yang ada pada manusia. Yaitu karena apa? Karena ketika kita amar nahi mungkar, kita takut dicela, dimusuhi, kita takut nanti. Masih kita mengharapkan keselamatan dari manusia, kita belum mengharapkan keselamatan dari Allah. Kita nggak ada keyakinan kalau saya menegur dia, Allah yang menjamin keselamatan saya. Belum ada hati kita menggantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu luas dalam masalah ini, ma baini wa bainan nas ini, yakni fi ma baini wa bainan nas, apa yang ada antaraku dengan manusia. Selalu kita melakukan, mau menyampaikan masalah
agama aja hati-hati nanti kalau jangan langsung keras nanti tidak diterima orang. Ini selalu timbul pikiran seperti itu, bahwa seolah-olah agama ini dikhawatirkan membawa kejelekan, bukan agama ini akan membawa kepada kebaikan. Di sini orangnya masih awam semua, jangan keras-keras nanti mereka. Allah seolah-olah kita yang memberi hidayah, padahal hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita menyampaikan kebenaran, diterima atau tidak. Kalau gara-gara kamu ini mereka akhirnya nggak mau ngaji, bukan, tidak ada gara-gara kita, tapi diri orang itu sendiri yang memang tidak ada dorongan untuk ngaji. Jadi orang ingin menerima kebenaran atau tidak bukan karena seseorang lainnya, tetapi karena yang ada pada dirinya. Ada seorang yang dia sakit hati karena dia mungkin pernah dimarahi oleh seorang yang alim karena sedang melakukan apa, kemudian dia nggak mau lagi ngaji. Apakah orang alim ini disalahkan atas perbuatannya yang menegur orang itu? Tidak, tapi orang itu sendiri yang dia tidak mau melakukannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa betapa kita masih belum bisa melepaskan diri kita dari manusia. Ketergantungan kita kepada manusia itu bukan dari sisi materi, masih dari sisi sikap saja, apalagi dari sisi materi kita akan lebih banyak lagi bergantung kepada manusia. Yang kedua, ikhlasul amalillah, melakukan segala aktivitas dalam ibadah karena Allah itu juga terkait itu. Ketika kita mau menegur orang lain, kita sudah kadang-kadang macam-macam. Di antaranya itu termasuk tidak ikhlas itu, wah ini kalau saya tegur nanti malah mereka akan begini dan begitu dan seterusnya. Atau kalau berani menegur nanti saya nanti orang jadi banyak. Artinya hal-hal yang muncul di dalam hati yang kemudian menjadikan seorang itu beramal tidak karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini diakui oleh ulama-ulama salaf bahwa menghilangkan harapan yang ada pada manusia secara mutlak itu sesuatu yang sangat sulit, tapi bukan berarti mustahil. Juga mengikhlaskan amalan itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi bukan sesuatu yang gampang. Karena sampai para sahabat mengatakan seperti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, seandainya saya tahu satu sujud saya diterima oleh Allah itu lebih baik bagi saya daripada dunia dan seluruh isinya. Bahkan seperti yang telah lalu ketika Abdullah ibnu Umar berinfak dengan infak yang besar kepada seseorang pengemis yang mungkin dia butuhnya hanya seberapa, atau orang yang miskin butuhnya hanya seberapa untuk mencukupi, tapi beliau memberikannya dalam jumlah dinar, sampai anaknya mendoakan taqabbalallahu minka ya abati, wahai ayahku semoga Allah menerima amalmu. Wahai anakku, dari mana Allah dari mana engkau tahu Allah menerimaku? Jauh, karena sungguhnya Allah innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima amalan dari orang yang bertakwa. Lihat, Abdullah ibnu Umar merasa dirinya belum takwa, sehingga beramal dan merasa takut kalau amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap dirinya belum takwa. Atadri ya waladi mimma yataqabbalullah mimman yataqabbalullah innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah itu hanya mau menerima amalan dari orang yang bertakwa. Setingkat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu merasa dirinya belum bertakwa dan merasa amalannya masih jauh dari ikhlas. Ya Rabbana. Ar-Rabi ibn Anas rahimahullahu ta'ala beliau berkata, alamatud din al-ikhlasu lillah wa alamatul ilmi khasyatullah. Kata Ar-Rabi bin Anas rahimahullah, tanda agama, yaitu tanda seseorang itu beragama ketika dia mengikhlaskan amalannya karena Allah Azza wa Jalla. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah itulah agama, itulah amalan yang diterima.
Wa alamatul ilmi, dan tanda ilmu itu bermanfaat, dan tanda itu ilmu itu dimiliki seseorang ketika khasyatullah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita berilmu tapi kemudian kita tidak tambah takwa kepada Allah, tidak tambah takut, maka menandakan ilmu kita itu tidak bermanfaat. Berarti kita tidak berilmu, kita jahil. Karena hakikat ilmu adalah yang menghilangkan, yakni yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Karena sungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah adalah mereka yang berilmu. Jadi maknanya ilmunya meresap, itulah maknanya, yakni ilmu itu masuk ke dalam hati. Sedangkan ya Allah, kebanyakan kita itu ilmu itu mungkin masih di mulut, tidak melewati kerongkongan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati kekerongkongan mereka, yakni hanya di mulut. Maknanya tidak teresapi, terhayati di dalam hati, sehingga tidak merubah perilaku yang sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, innar rajula la ya'malul amalal hasana fi a'yunin nas awil amala la yuridu bihi wajhallah fayaqa'u lahul maktu wal aibu indan nas hatta yakuna aiban. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ini masih ada lanjutannya, saya potong setengahnya. Beliau berkata, sungguhnya seseorang, ia benar-benar akan ada seseorang yang ia beramal dengan amalan yang baik dalam pandangan manusia, yaitu maksudnya ia beramal tidak mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbana, fayaqallahul maktu wal aibu indan nas hatta yakuna aiban, sehingga ia pun dibenci dan terkuaklah aibnya di kalangan manusia. Hatta yakuna aiban, sehingga dirinya menjadi sesuatu yang aib pada manusia, yakni orang yang beramal bukan karena Allah Azza wa Jalla, meskipun melakukan kebaikan, pada akhirnya dia akan jelek di pandangan manusia, yaitu manusia orang-orang yang saleh tentunya, bukan dalam pandangan manusia secara umum. Wa innahu la ya'malul amala awil amra yakrahuhun nasu yuridu bihi wajhallah fayaqa'u lahul ilfatu wal hasanu indan nas. Sebaliknya, ada seorang yang ia akan beramal dengan amalan atau melakukan satu perkara yang dibenci oleh manusia, yang ia melakukannya semata-mata mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Fayaqa'u lahul ilfah, maka akan tumbuh kecintaan manusia kepadanya, wal husn indan nas, dia akan dipandang baik dalam pandangan manusia, yaitu orang-orang yang soleh. Mereka akan memandang baik. Adapun orang-orang buruk selalu akan memandang orang jelek. Tetapi ada juga orang-orang yang mereka manusia pada umumnya, ia hanya akan menceritakan kebaikan seseorang mungkin setelah orang itu meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu karena Allah, maka kebaikannya akan terus bersambung meskipun orang itu meninggal dunia. Para ulama rahimahumullahu ta'ala, yang mereka ikhlas di dalam amalan mereka, ilmu mereka masih terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Bahkan dalam kitab-kitab mereka diajarkan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Meskipun manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekeliruan, kesalahan. Selama kesalahan itu bukan sesuatu yang fatal, dia akan memberikan kebaikan kepada manusia. Semakin besar manfaat yang diberikan, yang dirasakan oleh umat,
maka menunjukkan semakin besarnya kedudukan seorang itu di sisi Allah dan semakin ikhlasnya orang itu dalam amalannya dahulu. Ya, karena orang yang beramal ikhlas, ma'ma yakni sesuatu yang karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tersimpan di bumi, yakni akan selalu membekas pada umat. Sedangkan yang bukan karena Allah, maka dia akan hilang seperti asap ditiup oleh angin sehingga tidak membekas. Sekarang berapa banyak generasi umat terdahulu yang mereka menulis buku kitab, tetapi berapa banyak yang sampai kepada kita? Tidak banyak. Tetapi bukan berarti yang mereka nggak menulis kitab itu mereka tidak memiliki amalan. Bahkan kadang-kadang di antara mereka ada yang lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang menulis kitab. Bisa jadi karena yakni kadang mereka menyembunyikan amalannya dan tidak ingin tampak pada manusia, tapi ia terlihat oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah ada orang yang bertanya kepada Atha As-Sulaimi rahimahullah, apa itu al-hadar? Apa itu hati-hati? Apa itu sikap kehati-hatian? Yakni beliau mengatakan al-ittiqa'u 'alal amal alla yakuna lillah, yaitu selalu takut kalau amalan yang dia kerjakan bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yaitu sikap kewaspadaan, kehati-hatian pada diri manusia, sehingga selalu kita harus mengoreksi ke dalam diri kita, apakah yang saya lakukan ini lillah atau tidak. Seringkali kita menganggap kita ini melakukan lillah, tapi sungguhnya yang kita lakukan bukan lillah. Dan itu sangat sering kita lakukan. Cuman kadang-kadang kita tidak merasakan. Kadang-kadang kita tidak tidak memperhatikan. Padahal sesuatu itu kita lakukan bukan karena Allah. Oleh karenanya di antara 3 golongan yang kelak nanti akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, yaitu dari ahli ibadah, ahli ulama, ahli ilmu, mujahid, dan orang kaya. Yang ahli ilmu, seorang mujahid yang bahkan syahid, dan orang yang kaya yang derma. Justru mereka yang melakukan amalan-amalan yang besar, dan mereka ketika ditanya bagaimana kalian beramal, mereka mengatakan ikhlas karena Allah. Tapi Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Jadi sering hakikatnya kita merasa sudah benar amalan kita, sudah ikhlas, tetapi sungguhnya hakikatnya belum ikhlas dan belum benar. Maka muhasabah terhadap diri kita, yaitu al-ittiqa' 'alal amal alla yakuna lillah, selalu takut kalau amalan yang kita lakukan itu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Berkata, diriwayatkan dari Bilal bin Sa'ad rahimahullahu taala, beliau berkata, la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fis sirriyah ya Rabbana. Ini mungkin juga kita masih melakukan serupa ini. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, jangan engkau menjadi wali Allah ketika engkau berada di tengah manusia, di hadapan manusia, tetapi kamu kemudian menjadi musuh Allah ketika kamu sendirian di dalam sunyi. Ya Rabbana. Mungkin semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang tersembunyi dari manusia. Berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya ma'asyaral mustatirina, a'lamu anna indallahi mas'alatan fadihatan. Qala ta'ala, yakni fi suratil Hijr, di surah Al-Hijr ayat 92-93, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, wahai sekalian orang-orang yang suka menyembunyikan amal buruknya, yakni suka berbuat dosa ketika sendiri, naudzubillah. I'lamu,
ketahuilah oleh kalian anna indallahi mas'alatan fadiyah, bahwa di sisi Allah nanti akan ada pertanyaan yang akan menjelekkanmu di hadapan seluruh manusia, atau pertanyaan yang akan menjelekkanmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92-93, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Allah bersumpah, maka demi Rabbmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demi Tuhanmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sungguh akan menanyakan kepada mereka semuanya. Artinya semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban, ditanyai amma kanu ya'malun, yaitu mengenai apa saja yang dahulu mereka kerjakan di masa hidupnya, yakni di hidup kita. Ya Allah, sepanjang ini berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tobati, tetap akan ditanya. Dan nanti kita baru tahu di situ apakah tobat kita diterima atau tidak. Karena kadang-kadang kita merasa saya sudah tobat, berarti saya sudah diampuni. Justru kadang-kadang perasaan kita merasa sudah diampuni tobat itu lebih menunjukkan bahwa tobat kita belum taubatan nasuha. Diriwayatkan dari Abu Aliyah rahimahullahu taala, beliau berkata, ijtama'a ila ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni ada seorang yang, yakni Abu Aliyah, beliau berkumpul kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni artinya mengambil ilmu dari para sahabat Rasul SAW yang masih hidup di zamannya Abu Aliyah. Faqalu, maka para sahabat ini semuanya mengatakan kepada Abu Aliyah, ya Abul Aliyah, la ta'mal amalan turidu bihi ghairallah fayaj'alakallahu thawabaka ala man aradta, wa ya Abul Aliyah la tattakil ala ghairillah fayakilakallahu ila man tawakkalta alaih. Kata Abu Aliyah, beliau yakni belajar dari banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di masa beliau, dan mereka semua menasehati Abu Aliyah dengan nasihat yang sama, yang maknanya sama. Bahasanya dibahasakan oleh Abu Aliyah sebagai berikut: wahai Abu Aliyah, janganlah engkau melakukan satu amalan yang engkau dengan amalan itu mengharapkan selain Allah, yang mengharapkan kepada selain Allah. Fayaj'alakallahu thawabaka ala man aradta, nanti Allah akan menjadikan balasan amal perbuatanmu, yakni dibebankan kepada orang yang engkau inginkan dengan amalanmu. Ketika kita beramal dan masih ada kecenderungan hati kita lillah, tapi kita campur, kita gabung, bukan sama sekali tidak ada lillahnya, kita lillah, tapi ketika kita campurkan niat juga kepada manusia, ingin dipuji, ingin dipandang terhormat, ingin dipandang alim, ingin dipandang soleh, ingin dipandang baik, ingin yang banyak itu, maka Allah berlepas diri. Maka Allah tidak akan memberikan balasan kepada amalan yang kita kerjakan itu, ya Rabbana. Betapa sering kita melakukan itu tanpa kita sadari. Maka nasihat para sahabat kepada Abu Aliyah yang ini berarti nasihat para sahabat kepada kita melalui Abu Aliyah rahimahullah. Janganlah engkau melakukan satu amalan mengharapkan dengan amalan itu selain Allah. Nantinya Allah akan menjadikan balasan dari amal perbuatanmu, yaitu diserahkan kepada orang yang engkau inginkan dengan amalanmu. Kemudian yang kedua, beliau juga, para sahabat juga menasehati Abu Aliyah, wa ya Abul Aliyah, wahai Abu Aliyah, la tattakil ala ghairillah, janganlah engkau bersandar kepada selain Allah. Fayakilakallahu ila man tawakkalta alaih, nanti Allah akan menyerahkan kamu kepada orang yang engkau bersandar kepadanya. Maknanya kita yang dalam hidup ini harus belajar bergantung kepada Allah. Hilangkan dalam diri kita keinginan apapun dari manusia, ya Rabbana. Hanya bergantung kepada Allah.
Padahal Allah sudah menjanjikan yang pasti, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi semua hajatnya, semua kebutuhannya. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Allah pernah ingkar janji? Tidak, karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kita masih suka tergoda dalam melakukan apapun, targetnya manusia bukan Allah Azza wa Jalla. Masih bergantung kepada selain Allah. Nah, ini persoalan, dan itu nasihat para sahabat kepada Abul Aliyah rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Karena apa? Kalau ketika kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, kepada makhluk, maka kita disuruh minta kepada makhluk tersebut. Sudah sana kau minta kepada dia, kau bersandarlah kepada dia, dan lihatlah apa yang akan kau dapatkan dari dia, ya Allah. Dan tentu manusia tidak akan bisa memberikan apa yang menjadi harapan kita. Manusia tidak akan pernah bisa memberikan apa yang menjadi harapan kita. Maka doa yang harusnya selalu kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Dengan membaca doa ini dan menghayati maknanya, sehingga kita betul-betul meminta kepada Allah dan tahu persis apa yang kita mohonkan dari Allah. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku, bihalalika, dengan sesuatu yang halal yang kau berikan kepada hamba, amman siwaka, sehingga hamba, dan janganlah engkau biarkan hamba bergantung kepada selainmu. Itu makna tafsir bebasnya. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah jadikanlah, cukupkanlah hamba dengan apa yang halal darimu, amman siwaka, sehingga hamba tidak lagi bergantung kepada selainmu, wa aghnini bifadlika, ya Allah kaya, buatlah hamba kaya dengan karuniamu, ya Allah jadikan hamba ini, hati hamba ini kaya dengan karuniamu, amman siwa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika, dengan karunia amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkanlah, buatlah hati hamba, buatlah diri hamba kaya dengan karunia darimu, sehingga hamba tidak menggantungkan diri dan tidak membutuhkan kepada selainmu, ya Allah. Kita kalau terus membaca doa ini dengan menghayati maknanya, mudah-mudahan itu mengurangi ketergantungan hati kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus yakin bahwa apa yang dijanjikan Allah itu lebih pasti daripada apa yang dijanjikan oleh manusia. Kalau kita bisa bergantung kepada Allah dengan sepenuh hati, yakinlah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh wallahu balighun wallahu balighu amri. Dan Allah itulah yang akan menyampaikan, mewujudkan semua urusan Allah Azza wa Jalla. Allah itu hanya cukup berkata kun fayakun, jadilah, maka apa yang Allah kehendaki pasti akan terwujud. Maka kita harus belajar untuk bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga hati kita bisa berpaling dari makhluk. Hadza naktafi, wa insyaallah kita akan melanjutkan masih, yakni mungkin 2 kali pertemuan lagi dalam bab ikhlas dan damun nifaq, yang nanti baru setelah itu ada ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari segala apa yang kita lakukan dan kita terima.
Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.